Oke. Halo guys. Halo, Hai, kami dari kelompok Heroin Mapanza akan ngomongin tentang suatu topik yang menarik loh. topik yang agak sedih sih sebenarnya. ODHA tidak untuk dihindari. Benar, di masyarakat masih banyak orang-orang yang aku lihat memperlakukan Oda tuh kayak monster. Nah, maka dari itu, dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan dari awal hingga akhir. Mulai dari pengertian, kasus nyata, stigma-stigma apa aja sih yang dimiliki masyarakat, keresahan dari ODA itu sendiri. Sampai upaya mengurangi stereotip yang ada, pendampingan ODHA, serta dukungan nutrisi yang mereka perlukan. Masuk ke pemanasan dulu. Apa sih itu Oda? Oda itu singkatan dari orang dengan HIV atau AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus sendiri adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Infeksi virus HIV kemudian menyebabkan AIDS. Penyerangan sistem imun ini membuat orang semakin rentan loh terhadap penyakit lain. Nafsu makan juga berkurang, makanya seringkali berat badan turun drastis dan penampilan bisa berubah. Nah, kondisi fisik yang melemah ini pun juga sekaligus menurunkan produktivitas keseharian ODHA loh. Nah, sekarang kita udah tahu nih istilah ODA tuh apa. Ada nggak sih contoh kasus di luar sana penderita HIV AIDS? Kalau penderita HIV/AIDS pastinya udah banyak ya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri terus terjadi peningkatan kasus penderita HIV/AIDS. Contohnya saja di Jawa Barat ada penambahan 1.253 kasus positif HIV/AIDS. Wah, banyak banget ya. Nah, kan banyak tuh yang belum tahu tentang penularan HIV/AIDS. Gejala apa sih jika terindikasi positif HIV atau AIDS itu? Setauku, gejala HIV/AIDS dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama, pengidap akan merasakan nyeri mirip seperti flu, dapat timbul demam, diare, dan kelelahan selama beberapa bulan. Tahap kedua, umumnya tidak mengalami gejala dan virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Terus, tahap terakhir, pengidap akan merasa lelah setiap saat, sulit bernafas, demam terus-menerus, hilang nafsu makan, dan lain-lain. Tuh kan guys, jadi kalau kalian udah ngalamin gejala-gejala yang disebutin tadi, mendingan segera periksa ke rumah sakit deh untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut kalau terinfeksi HIV/AIDS. Betul tuh, ada juga loh beberapa orang yang rentan terinfeksi HIV/AIDS. Aku tahu nih, pasti orang-orang yang suka melakukan hubungan seks bebas. Pengguna narkotika suntik juga rentan terinfeksi HIV dan AIDS loh. Serta orang yang melakukan tindik atau tato dengan orang-orang yang melakukan kontak pengidap HIV atau AIDS seperti transfusi darah maupun melakukan hubungan seksual. Ngomong-ngomong, udah pada tahu belum stigma masyarakat terhadap ODA? Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana? Jadi, si masyarakat tuh pengidap HIV/AIDS cenderung didiskriminasi gitu dan malah dapat hukuman sosial. Hukuman sosial? Kayak gimana tuh? Iya, setahu aku ada tindakan-tindakan seperti pengasingan, penolakan, diskriminasi, dan penghindaran atas orang-orang yang terinfeksi HIV. Kira-kira apa sih dampak dari tindakan di atas? Kalau tahu penderita HIV/AIDS itu bakal didiskriminasi, menurutku malah nanti orang yang terinfeksi HIV/AIDS bakal nggak mau memeriksakan diri. Atau enggak, karena duluan ya sama tindakan masyarakat. Iya juga loh. Padahal kalau kayak gitu justru semakin memperburuk keadaan kan, bikin penyakit yang tadinya dapat dikendalikan menjadi semacam hukuman mati bagi para pengidapnya, dan membuat penyakit ini makin meluas penyebarannya secara terselubung. Berarti stigma dan diskriminasi terhadap ODHA itu adalah tantangan yang perlu kita atasi dengan baik. Karena bisa menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Bener gak sih? Iya, benar banget. Parahnya juga sekarang diskriminasi yang dialami ODA baik pada unit pelayanan kesehatan, tempat kerja, lingkungan keluarga, maupun di masyarakat umum harus menjadi prioritas upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Waduh,
Kalau gitu mereka jadi ngerasa nggak ada tempat aman buat support kesembuhan mereka ya kan? Iya, maka dari itu, menurut Komisi Penanggulangan AIDS tahun 2007, diperlukan dukungan dan pemberdayaan kelompok-kelompok dukungan sebaya sebagai mitra kerja yang efektif dan mahasiswa sebagai kelompok yang potensial dalam mengurangi stigma dan diskriminasi. Coba kalian bayangin deh, hidup di bawah stigma-stigma kayak gitu. Sedih banget nggak sih? Iya, pasti sedih banget dianggap orang-orang pendosa, amoral, padahal kan HIV bisa nyerang siapa saja kan? Padahal, Oda malah butuh dukungan, harus disemangatin dan diajak senang-senang. Yang aku tahu ya, ODHA tuh jadi takut tahu untuk bilang kalau mereka mengidap HIV/AIDS. Ya, karena ada stigma-stigma itu sih. Iya, bahkan ya, katanya ada yang sampai kehilangan pekerjaan karena dia Oda. Masa sih? Padahal kan kalau emang sehat dan mampu ngerjain pekerjaannya dengan baik, ya harusnya bagus dong. Ngapain deh pakai dikeluarin segala? Nah iya, makanya aneh banget kan? Ada juga yang sampai diusir dari tempat tinggalnya, dijadiin bahan omongan sana-sini. Ih, miris banget ya sampai kayak gitu. Iya nih, padahal setahu aku nih ya, HIV bahkan nggak menular lewat air liur loh. Kok bisa ya masyarakat stigmanya seperti itu? Nah iya, air liur juga nggak nular loh. Apalagi udara kan ya. Duh, aneh-aneh aja masyarakat ini. Wah, kasihan sekali ya. Gara-gara stigma masyarakat yang seperti itu, penderita ODA tertekan dampak secara double-double. Iya nih, mulai dari guncangan psikologis. Karena telah tervonis ODA, belum lagi pengucilan yang dialami. Benar banget, makanya perlu adanya upaya untuk mengurangi stigma itu. Nah, iya, supaya kita juga bisa menolong penderita ODHA agar segera bangkit dari keterpurukannya. Nih, aku izin jawab nih sekali deh. Menurut aku ya, itu tuh bisa dilakukan dengan cara mencoba memahami pengalaman hidup yang dialami oleh pengidap ODA. Karena dengan itu akan bisa meningkatkan mental dan psikologi penderita menjadi lebih positif, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Kalau dari aku sih mungkin bisa ya dengan memberikan pengertian dan pengetahuan yang memadai kepada masyarakat, terutama kita nih sebagai mahasiswa ya, yang mana sebagai kaum intelektual muda yang mungkin kisarannya umurnya itu kurang lebih sama dengan penderita. Yap, betul. Karena biasanya orang yang memiliki kisaran umur yang sama itu cenderung memiliki feel yang sama juga gitu. Jadi akan lebih tersentuh dan mengerti jika belajar dan bergaul langsung tentang pengalaman pahitnya menghadapi pengucilan. Nah, bener banget nih teman-teman. Di lain sisi, pihak ODA memang lebih merasa nyaman mengungkapkan statusnya kepada mereka yang usianya kurang lebih sama dengan mereka. Atau mungkin ya, bisa juga diupayakan dengan mengadakan suatu program atau kegiatan sosialisasi gitu. Pastinya dengan pengadaan materi berupa kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS gitu ya. Yap, betul. Atau dengan pelatihan tenaga kesehatan yang salah satu materinya nanti adalah mengenai stigma dan diskriminasi. Itu juga bisa. Wah, banyak banget ya ide-ide dari kalian. Waduh, terlihat sangat excited ya untuk mengupayakan masalah ini. Ya nggak apa-apa dong, ini semua kan demi menolong para penderita ODA agar mereka itu segera bangkit dari keterpurukannya. Wah, sampai-sampai apa yang ada dalam otakku udah pada kalian utarakan semua. Jadi, sekarang kita tinggal mengupayakan semua itu. Dan semoga upaya-upaya tadi yang kita paparkan mampu memberikan informasi faktual mengenai ODHA kepada masyarakat dan mampu menurunkan pandangan negatif atau stigma masyarakat kepada para penderita ODHA. Amin. Amin. Nah guys, selanjutnya kita akan bahas tentang peran dari pendamping ODA nih. Yap, betul. Jadi peran dari pendamping ODA itu ada 5 guys, yaitu sebagai fasilitator, broker, mediator, pembela, dan juga pelindung. Yang dimaksud sebagai fasilitator di sini tuh maksudnya pendamping sebagai fasilitator dengan cara memfasilitasi ODA agar mampu menangani tekanan psikis dan sosial yang dialami ODA, guys.
Selanjutnya ada broker. Nah, broker ini yang berfungsi untuk menghubungkan kebutuhan ODHA dengan sumber-sumber di sekitarnya, seperti memberikan informasi-informasi terkait ODHA dan juga pelayanan kesehatan untuk ODHA. Nah, abis itu ada mediator. Mediator ini sangat diperlukan loh guys saat terdapat perbedaan mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Jadi, peran dari mediator ini melakukan upaya-upaya untuk mencapai suatu solusi dan menjadi penengah antara ODA dengan sistem lingkungan yang menghambatnya. Oke, lanjut ke pembela. Pembela di sini memiliki peran untuk membela hak ODA dalam memenuhi kebutuhannya, seperti dari diskriminasi, baik diskriminasi di lingkungan sekitar, pendidikan, kesehatan, maupun pekerjaan. Dan yang terakhir ada peran pendamping ODA sebagai pelindung, guys. Di sini pendamping berperan untuk melindungi ODA dari situasi yang rentan dan tidak menguntungkan bagi ODA seperti stigma negatif. Yap, seperti yang kita ketahui, ODA seringkali mendapat stigma negatif dan juga diskriminasi dari lingkungan sekitar. Jadi, peran pelindung dalam pendampingan ODA ini untuk melindungi ODA dari diskriminasi yang didapat dan juga orang-orang yang hidup bersama ODA. Nah, berikutnya kita akan bicara terkait kenapa sih sebagian besar ODA cenderung punya tubuh yang kurus dan juga mengalami penurunan berat badan drastis. Gimana? Ada yang tahu nggak? Aku mau jawab. Soalnya kan Oda punya gejala banyak mual-mual, diare, sama sariawan gitu yang berkepanjangan. Makanya mereka jadi gak nafsu makan, ya nggak sih? Iya benar, ditambah lagi imun tubuhnya juga harus kerja keras banget biar bisa ngelawan penyakitnya. Dari proses itu butuh energi yang banyak biar proses ngelawan penyakitnya tuh dapat tercover sama energi nutrisinya. Jadi si Oda ini butuh banyak asupan energi yang lebih besar lagi. Metabolismenya aja udah lama banget dari makanan. Jadi makanan yang dikonsumsi nggak maksimal dia diserap. Terus kalau mereka jadi malnutrisi gimana ya? Nah, makanya ODA itu perlu banget dukungan nutrisi biar tahu nih apa dan bagaimana nutrisi yang baik untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh mereka. Biasanya ODA itu harus makan banyak sih, setahu aku kayak makanan yang mengandung banyak serat biar bisa meningkatkan fungsi pencernaannya. Tapi bukan berarti porsi makanannya harus banyak sekaligus. Maksudnya porsi kecil aja nggak apa-apa, cuma asalkan frekuensi yang lebih sering. Dan juga konsumsi makanannya dianjurkan dengan tekstur yang lembut-lembut gitu sih, biar tubuh mereka bisa lebih mempermudah mengolah nutrisinya. Mungkin lebih tepatnya mereka ini membutuhkan suatu pendampingan khusus. Melihat di luar sana banyak sekali penderita ODA yang meninggal karena malnutrisi, sehingga mereka sangat membutuhkan perawatan intensif. Nah, pendampingan di sini maksudnya adalah seorang ahli gizi, karena mereka dapat terlibat terkait penanganan ODA itu sendiri, mencegah penurunan berat badan, serta memenuhi asupan gizi secara baik dan benar. Jadi begitu guys. Wah, informatif banget nggak sih obrolan kita hari ini? Benar-benar, dan semoga apa yang sudah kita omongin dapat berguna bagi yang mendengarkan. Amin. Amin. Sekian dari kami untuk kesempatan kali ini. Ingat ya, ODA tuh nggak untuk dihindari loh. Iya, betul banget. Sebelum kita akhiri podcast kita jargon dulu yuk. Makan saunai. Thinking before you start, before you share. Share. Bye guys! Terima kasih.